Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bahas cara install MySQL Server di Linux. Kebetulan Linuxnya sekarang pakai CentOS ya, CentOS versi 7. Cara menggunakan SSH untuk remote server. Jika Anda mempunyai layanan VPS, pasti sudah tidak asing dengan kata SSH. Akses SSH sangat diperlukan untuk mengelola VPS Anda, khususnya yang tidak menggunakan panel. Cara menggunakan SSH juga sangat mudah, cukup mengetikkan IP, username, password. Sudah bisa mendapatkan akses penuh ke VPS. Jadi posisi Anda sudah ada di layanan root ya. Artinya semua akses telah kalian pegang. Mau diapain tuh VPS terserah ya. Karena posisi kalian sudah ada di root. Tapi sebelum lanjut kita harus tahu dulu dong apa itu SSH. SSH singkatan dari Secure Socket Shell, suatu protokol yang bisa memberikan akses administrator. Saat menggunakan SSH, Anda bisa terhubung dengan komputer atau server yang berbeda lokasi dari lokasi Anda, asalkan masih terhubung dalam satu buah jaringan internet. Jadi kuncinya ada jaringannya ya guys. SSH digunakan untuk mengenkripsi sambungan yang terjadi antara perangkat Anda dengan server di lokasi lain. Biasanya seorang network administrator dan sistem administrator menggunakan SSH untuk mengelola server dari jarak jauh. SSH mengizinkan pengguna mengeksekusi program, menyalin, memindahkan, bahkan menghapus file pada server tanpa harus mendatangi server fisik secara langsung. Ada dua metode penggunaan SSH, dengan key dan tanpa key. Metode penggunaan key dirasa lebih aman karena membutuhkan autentikasi dua arah, baik dari klien maupun dari server. Jadi nanti di sini ada kalian bisa menggunakan service yang SSH ini. Jadi key-nya ini di copy, disimpan di server, dan ada juga sebagai klien. Jadi nanti penyambungnya ini ya. Itu yang cara kedua. Yang cara pertama ini, kalian tinggal login username, masukkan host dan IP, beres. Itu yang standar ya. Ya, udah lah. Untuk menampilkan semua data yang sudah terinstall, kita bisa ketikkan rpm-min-key-a. Nah, ini beberapa aplikasi yang sudah ada atau sudah ready di OS kita, atau bisa juga ketikkan seperti ini, yum list install valid. Ini paket-paket yang sudah terinstall di OS kita ya. Ini kebetulan Linuxnya CentOS. Kalian bisa lihat, itu cara melihat data-data yang sudah terinstall di OS. Oke, langkah pertama cara install MySQL adalah sebagai berikut. Langkah pertama kita update dulu. Komennya seperti ini. Teman-teman tinggal ketikkan aja sudo yum update. Maka di sini akan otomatis update semua data yang ada di OS kita. Ini Linuxnya CentOS ya. Kemarin yang kita bahas sudah pernah kita bahas untuk yang Ubuntu. Jadi teman-teman kalau yang Ubuntu silahkan masuk ke file ke video sebelumnya. Jadi cara install VPS di Ubuntu. Oke, di sini tinggal pilih yes aja. Oke, lumayan cepat sekali nih VPS-nya. Oke, tunggu dulu sampai selesai. Setelah ini kita harus download dulu repo-nya MySQL Server ya. Nanti sintaknya saya sertakan di deskripsi. Jadi teman-teman tinggal copy paste saja. Cara copy paste-nya berbeda dengan di Windows ya. Kalau di command prompt klik kanan itu adalah copy. Oke, sudah komplit ya semuanya, Python bla 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 sudah ada semua. Berikutnya kita download dulu aplikasi si MySQL-nya. Silakan linknya ada di bawah, tinggal copy lalu pastenya itu klik kanan di sini lalu enter. Oke, enter.
Berikutnya kita harus buat repo ya, agar bisa install MySQL yang telah di-download tadi. Linknya sama skripnya ada di deskripsi. Kalau kalian panjang ngetiknya, copy lalu klik kanan di sini, maka akan ke paste ya, lalu enter. Nah, sekarang baru kita lakukan instalasi, yaitu perintahnya sudo yum install MySQL script server. Oke, langsung enter. Nah, ini adalah proses instalasinya. Oke, total download 490 MB. Yes, yes, D atau no. Ya, udah pilih Y aja. Enter. 490 MB tuh, tapi cepet ya. Yes, yes lagi. Jadi tadi ada beberapa konfirmasi, teman-teman silahkan pilih yes aja ya, dengan ketikkan Y lalu enter. Jangan yes, Y aja Y gitu ya. Jadi gampang sekali guys ya untuk instalasi kayak seperti ini. Ini karena standar sebetulnya. Kalau udah masuk ke dalamnya sesuai dengan kebutuhan kalian, silahkan diulik-ulik aja ya. Nah, kalian harus banyak belajar nih. Nah, MySQL-nya sudah komplit install, tapi jangan bahagia dulu guys, karena MySQL walaupun sudah berhasil diinstal, tetap kalian harus mengaktifkannya dulu. Jadi untuk mengaktifkannya perintahnya seperti ini, sudo systemctl lalu start MySQL, enter. Oh salah guys, ini harusnya MySQL-D. Nah, ini sebetulnya menjalankan servisnya ya, servis si MySQL. Jadi kadang-kadang ada yang MySQL-D, ada juga yang MySQL NT ya. Tunggu sampai jalan. Ntar berikutnya, nah di sini sudah start ya. Jadi artinya MySQL sudah bisa dipakai. Nah di sini sudah jalan, tapi tidak ada konfirmasi apapun. Untuk meyakinkan kalian ketik aja gini, sudo systemctl status MySQL-D. Nah ini untuk lihat statusnya ya. Nah di sini aktif ya, jadi artinya sudah running ini. Harusnya MySQL kita sudah bisa dioprek ya, membuat database, lihat database dan create table. Nah semuanya sudah jalan, tapi pasti kalian bingung nih, apa user untuk akses ke MySQL-nya. Nah teman-teman untuk melihat password si root, cukup ketikkan ini aja nih. Nah ya, sudo grep password var log mysql.log, lalu enter, maka di sini akan ketahuan nih passwordnya. Temporary root localhost, ini passwordnya. Oke guys. Nah untuk sementara passwordnya ini aja ya, tidak dirubah. Tapi kalau kalian mau ngerubahnya, tinggal ketik aja sudo mysql secure installation, lalu enter. Jadi sudo mysql secure installation. Nah ini untuk merubah password ya. Di sini akan memintakan password yang tadi. Passwordnya misalkan saya masukkan yang asal, klik kanan ya. Oke, enter. The existing password for server root, servernya sudah masuk. Sekarang password baru. Nah saya berikan aja password, sementara samakan ya sama root. Oke. Oh kenapa nggak bisa password root? Kurang aman katanya guys. Ya udahlah, jangan diganti lah ya. Kita masukin lagi aja ini. Masukin lagi password asal. Klik kanan, enter, klik kanan, enter. Bisa guys, passwordnya nggak sama katanya. Kanan, enter. Nah, estimasi strength of password 100. Oke katanya ya. Oke, jadi passwordnya tidak dirubah ya, tapi kalau mau merubah ikuti aja perintah yang tadi. Nah sekarang kita cek versi MySQL. Jadi pertama kita harus masuk dulu ke MySQL nya, dan passwordnya klik kanan, enter.
Oke, udah masuk ya ke MySQL. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses database databases misalkan ya. Nah, di sini ada informasi standar ya, database bawaan. Lalu apakah ini bisa di remote? Coba ya, kita remote dari sini. Kalau sudah bisa di remote berarti udah oke, guys. Oke, saya gunakan CentOS aja. IP-nya sama yang ini, Ctrl C lalu IP. Ini nembak langsung pakai IP ya. Harusnya di sini bisa nih, jadi tidak nembak IP tapi dibuatkan di sini, dibuatkan IP lokal. Jadi si database ini connect-nya ke lokal, connect-nya ke Bitfish, ini dari Bitfish baru ke server. Ini cobain yang langsung dulu. Terus portnya standar ya, portnya 3306 dulu, passwordnya yang tadi. Ini coba tidak bisa langsung, guys. Nah, ini ada ya, nggak ditemukan karena firewallnya belum dibuka. Oke, berikutnya kita coba install PHP admin. Caranya pertama harus seperti biasa, di update dulu, sudo yum update. Oke, update dulu semuanya. Ini apt yang ada ya. Nah, ini perintah untuk install PHP adminnya. Nanti ganti dengan new. Yes. Jadi dia akan download dulu. Oke, complete. Nah, sekarang untuk mengetahui untuk mengetahui portnya ya, port MySQL yang kita pakai itu berapa, teman-teman tinggal ketikkan aja netstat.tl np enter. Nah, di sini bisa dilihat nih port-portnya. Itu kan ada 3306, ada 11, ada 22, ada 25. Oke, jadi yang port MySQL-nya ada di 3306. Nah, sekarang agar bisa diakses dari luar, teman-teman ketikkan ini nih. Ini ketik. Caranya adalah bukannya ini MariaDB, ini karena MySQL jadi cukup gini aja nih. Di sini pilih nano. Ini kalau CentOS, kalau Ubuntu posisinya etc/mysql/mysql.config gitu ya kalau Ubuntu. Kalau CentOS seperti ini. Enter. Nah, di sini kalian cari bin address yang 127.0.0.1 ganti jadi 00 semuanya. Nah, kalau binnya di sini tidak ditemukan, kalian keluar lagi, ketikkan ini ya. Nah, ini untuk mencarinya. Di mana posisinya, guys? Kalau si bin address masih belum ditemukan, silakan teman-teman masuk lagi ke config-nya. Lalu di sini tambahkan bin address sama dengan 0 sama dengan 0 sama dengan 0. Lalu di save. Tapi kalian tidak bisa menyimpannya karena posisinya kita harus ada di root. Jadi harus masuk dulu ke root ya. Masuknya seperti ini. Ketikkan sudo su, maka dengan otomatis kalian akan masuk ke root. Lalu di sini ketikkan perintah untuk masuk ke file tadi. Lalu dari sini tambahkan bin address sama dengan 0000 dan silakan teman-teman save lagi. Berikutnya restart MySQL-nya dengan perintah service restart MySQL d ya, bukan MySQL. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa install beberapa aplikasi seperti di sini saya instalkan Aper Release. Berikutnya saya install juga PHP admin. Jadi teman-teman silahkan lihat aja komennya, seperti itu cara installnya. Oke, itulah cara install MySQL di server VPS yang menggunakan Linux CentOS. Sekarang kita cobain remote MySQL tadi di lokal.
Oke, kita cobain remote ya. Di sini saya gunakan Bitbis untuk remote-nya dengan destinasinya 3306 dan lokalnya saya kasih port 2508. Nah, oke, di sini tidak connect ya karena username-nya tidak dikenal. Mungkin password-nya salah atau username-nya belum terdaftar. Jadi kita harus coba dulu, cek dulu di datanya ya. Untuk merubah password root, teman-teman bisa masuk lagi ke command prompt dan caranya silahkan ikuti yang saya lakukan ini ya. Oke, pergantian password untuk rootnya sudah berhasil. Sekarang kita coba usernya menggunakan root dan passwordnya yang sudah disetting tadi ya. Nah, di sini kita sudah berhasil meremote MySQL di lokal komputer kita menuju ke VPS atau ke server kita. Itu aja video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.